Jess baru ingin menjawab Jesslyn, bibir seksi David sudah dipenuhi oleh ciuman ganas Jesslyn. David masih terdiam dan kaget. Haruskah aku membalasnya? Batin David yang hatinya semakin panas dingin. Sekarang kedua pasang suami istri itu saling berpagutan bibir. David tak kalah ganas membalas ciuman Jesslyn. Sedangkan Jesslyn yang setengah mabuk kian menjadi-jadi. Tok tok tok. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mereka. Dav, Jess, ada yang ingin papa sampaikan. Celetuk suara Maria dari luar pintu. Sial, ganggu aja tuh mak lampir. Gue kan jadi malu nih. Gumam Jesslyn melepaskan bibirnya dari bibir David. Jesslyn tak henti-hentinya memandangi tubuh David sebelum menyadarkan dirinya. David kemudian bergegas masuk ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Suasana di antara keduanya menjadi kikuk, apalagi David yang tak tahu harus berbuat apa. Aku tunggu di luar ya, mandilah dan segera turun ke bawah, kata David memecahkan keheningan di antara mereka. Jesslyn hanya mengangguk malu. Penampilannya sekarang menyerupai kuntilanak yang rambutnya acak-acakan dan make up-nya kini sudah tak berbentuk. Di ruang tamu sudah ada Ferdinand, Maria, Pak Roy, dan Sonia. David kemudian bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian, Jesslyn turun dari lantai atas menuju ruang tamu. Ada apa, Pak? Mau ngomong apa? Baru saja Jesslyn mau istirahat. Tanyanya tanpa basa-basi. Jess, karena kamu telah menikah sekarang, Papa pengen kamu tinggal di apartemen milik David. Dan mulai besok kamu sudah mulai ngantor ya, jelas Ferdinand memberi arahan. Hah? Tinggal di apartemen? Pah, yang bener aja dong, aku gak bisa tinggal di tempat sempit. Celah Jesslyn yang berpikir apartemennya pasti sempit, kumuh, dan sudahlah. Mau gimana lagi coba apartemen seorang sopir. Dasar manja, belum sudah banyak protes. Ingat Jess, kamu itu udah nikah, ya harus ikut suami dong. Tegas Maria sambil mengejek Jesslyn. Dia hanya memandang ibu tirinya itu dengan penuh amarah, tapi masih bisa ditahannya. Benar apa kata Tante Maria, Jess? Kamu harus ikut suamimu dan lagi. Kamu Dav, besok kamu gak usah nyepirin saya lagi. Kamu antar Jesslyn aja ya, sebelum kamu mulai kerja di kantor cabang. Perintah Ferdinand pada David. Hah? Kantor cabang? Dapat bagian juga nih orang setelah nikah sama gue. Dari jadi sopir, sekarang jadi orang kantoran. Batin Jesslyn yang sedari tadi melirik ke arah David. Siap tuan, David mengangguk mengerti. Sekarang panggil saya papa saja, jangan tuan. Kan sudah jadi anak mantu, Dav. Dan papa senang akhirnya keturutan juga jadiin kamu anak papa, kata Ferdinand sambil menepuk bahu David. David hanya tersenyum sambil menunduk, karena sedari tadi dilirik oleh Jesslyn dengan wajah sinis. Sonia yang sedari tadi hanya diam membuat Jesslyn bingung. Tumben sekali dia bersikap sok manis dan pendiam. Biasanya dia selalu mencela dan mengomentari Jesslyn. Son, kamu lagi sakit? Tanya Jesslyn sedikit penasaran. Tapi bukannya menjawab, malah Sonia pergi meninggalkan ruangan dengan wajah penuh amarah dan kesal. Kenapa lagi tuh orang tiba-tiba sewot, gerutu Jesslyn. Hehehe, Sonia lagi PMS jadi gitu. Maklum ya, jelas Maria sambil mengejar Sonia yang masuk ke dalam kamarnya. Jesslyn masuk ke kamarnya setelah pembicaraan mereka selesai. Ia penasaran kenapa David tak kunjung masuk kamar. Ia ingin meneruskan yang tadi, tapi malu dan takut David menolaknya. Nggak mungkin kan David nolak gue. Udah segini. Duh beneran deh, dia tipe gue banget. Badannya itu loh bener-bener bikin candu. Permainan bibirnya juga lumayan lah. Celoteh Jesslyn yang tidak sabar menunggu kehadiran David. Jesslyn menyalakan rokoknya dan pergi ke balkon kamarnya. Sambil menunggu David, dirinya membayangkan malam pertamanya dengan David. Sebelum ketika dia mendapati di taman Sonia dan David sedang mengobrol. Terlihat Sonia memegang tangan David.
kemudian dilepaskan oleh David. Tak lama berserang, David berbalik arah dan meninggalkan Sonia. Tetapi Sonia mengejar David dan memeluk David dari belakang. Kobaran api cemburu seketika memenuhi diri Jesslyn. Sialan Sonia, belum udah meluk suami gue. Gerutu Jesslyn sambil menginjak sisa putung rokoknya. Matanya tetap tertuju pada pemandangan David dan Sonia, hingga David pergi meninggalkan Sonia sendirian dan memasuki rumah. Jesslyn berpikir sejenak dan segera berjalan menuju pintu kamarnya menunggu kedatangan David. Beberapa menit kemudian David membuka pintu kamar dan langsung ditarik oleh Jesslyn. Sambil memegang erat tangan David, Jesslyn mengunci kamar dan mendorong David ke tempat tidur. David yang kaget hanya pasrah dengan tingkah liar istrinya itu. "Ada hubungan apa lo sama Sonia?" tanya Jesslyn tak sabaran. "Hah? Sama Sonia? Gak ada hubungan apa-apa nih. Emang kenapa Jess? Kok tanyanya gitu?" Sambil duduk di atas David, Jesslyn mulai mendekatkan wajahnya ke arah David. "Jangan bohong. Gue lihat Sonia peluk lo di taman tadi," bisik Jesslyn lembut di telinga David. David merasa sesak karena tubuhnya kini menopang tubuh Jesslyn. Belum lagi kerisnya sudah mulai beraksi. Sambil menelan ludah, David menjawab, "Sonia emang gitu, selalu ngejar-ngejar aku dari dulu. Padahal ku tolak berkali-kali." Jesslyn nyengir sumringah mendengar itu. "Kalau gua, lo nolak nggak?" goda Jesslyn centil. David hanya terpatung sambil menahan hasratnya. Wanita ini begitu menggoda dan berhasil merobohkan tembok yang ia bangun dengan kokoh. Srek, matahari menerobos masuk ke kamar lewat celah-celah gorden. Sayu-sayu, Jesslyn membuka matanya dan menemukan David sedang berdiri di balkon kamar sambil menyeruput kopi. Sempurna, dia lelaki sempurna yang pernah kumiliki. Thanks God. Jesslyn berjalan mendekati David masih dengan selimut membungkus tubuhnya. Dipeluknya David dari belakang oleh Jesslyn membuat David terhenyak dari lamunannya. "Jess, kamu udah bangun? Mandi dulu gih." David seraya membalikkan badannya dan melingkarkan tangannya di pinggul gadis itu. Jesslyn tersenyum dan mencoba mencium David. Tetapi David dengan cepat mengelak, diikuti dengan raut wajah Jesslyn yang cemberut. "Kamu gak malu? Nanti ada yang lihat loh." Jelas David agar Jesslyn tidak salah paham. Mereka berlalu memasuki kamar dengan David mengangkat tubuh Jesslyn yang masih berbalut selimut putih tebal. Benar saja, di bawah sana ada Sonia yang memperhatikan mereka. Sial, bertahun-tahun aku menyukai David, tapi Jesslyn tiba-tiba datang langsung mendapatkannya. Gerutu Sonia kesal melihat keduanya menikmati pernikahan mereka. Air mata Sonia membasahi pipinya, memancarkan dendam pada kedua manusia yang sedang dimabuk asmara itu.
Pagi semua, sapa Jesslyn ketika sampai di meja makan bersama David. Pagi sayang, cepat sini makan dan jangan lupa hari ini hari yang panjang untuk kalian berdua. Ferdinand menyambut Jesslyn dan David. Di meja makan, Maria menatap sinis ke arah kedua pengantin baru itu, sedangkan Sonia hanya bisa memandangi David pujaan hatinya. Sesudah sarapan, Jesslyn duduk di kamarnya sambil membuka laptop, mulai melihat file perusahaan. Sedangkan David sibuk mengemasi baju-baju mereka karena mereka akan pindah ke apartemen miliknya. Yuk berangkat, ajak David. Oke, balas Jesslyn sambil menutup laptop dan segera berjalan mengekori David.